Ya memang penyakit mata biru itu penyakit yang paling dahsyat efeknya dibanding penyakit lainnya. Tapi kalau memang ternak teman-teman mau sembuh dari penyakit mata biru itu, ya teman-teman harus melakukan apa yang tadi saya jelaskan seperti Bismillahirrahmanirrahim. Halo sedulur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rizky 03 Kebumen. Salam ternak, salam ngapak. Selamat sore para sedulur dan rekan-rekan. Semoga para sedulur dan rekan-rekan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga ternak para sedulur dan rekan-rekan selalu diberi kesehatan dan kelancaran. Amin ya robbal alamin. Nah ini di sore hari lagi ngasih pakan entok ya teman. Nah ini cuaca lagi mendung, sudah mulai mendung terus kalau sore ini. Nah jadi pada kesempatan kali ini saya mau bercerita tentang entok saya yang pernah terkena penyakit mata biru. Nah sebelum kita menuju ke topik pembahasannya, ada baiknya teman-teman dan rekan-rekan membantu saya membangun channel ini dengan cara like, comment, dan subscribe. Kalau bisa share ya silahkan share, agar kita tetap bisa berdobok-dobokan seputar dunia unggas teman. Terima kasih untuk yang selalu mendukung saya dan yang selalu menonton video saya. Semoga kalian sukses semua, amin ya robbal alamin. Nah kita langsung saja menuju ke topik pembahasannya. Nah jadi dulu saya pernah bercerita ke teman-teman kalau saya itu mempunyai beberapa meri, dan meri itu pada mati dan hanya tersisa 2 ekor saja. Dan 2 ekor itu pun sudah terkena penyakit mata biru teman, dan sudah lumayan parah. Jadi dia itu kepalanya sudah pokoknya tengleng-tengleng, kepalanya juga sudah di tanah teman. Kalau dimandikan ditaruh di bak yang paling airnya itu sekaki entok, dalamnya itu tetap kepalanya itu malah masuk ke air terus, jadi kayak nggak bisa napas lah, bahasa Jawane ketilem, kayak entok ketilem lah, geragepan nih gue, soalnya kepalane atau sirai gue nengisor terus ngangsrah, bahasa Jawane juga ngangsrah teman. Nah jadi seperti itu. Pokoknya kalau dilihat dari segi fisiknya atau cara dia hidupnya itu udah ya kemungkinan besar itu 95% pasti akan mati teman. Tapi alhamdulillahnya itu semua ditepis oleh kedua entok itu teman, dan akhirnya entok itu pun sembuh dari penyakit mata biru. Nah dari itu entok itu sudah bisa dilabeli dengan lulusan MB teman, lulusan penyakit mata biru. Nah biasanya kalau entok yang sudah pernah kena penyakit mata biru, imunitasnya itu justru malah naik teman. Jadi kayak udah kebal terhadap mata biru teman. Contohnya kayak orang yang terkena penyakit cacar, biasanya kalau sudah terkena penyakit cacar, dia akan kebal terhadap penyakit cacar itu sendiri teman. Seperti itu ya. Nah mari teman-teman melihat kedua entok saya yang sekarang sudah tumbuh besar. Nah ini saya pisahkan dari dulu pas awal terkena penyakit mata biru, dari umur berapa ya, umur setengah bulanan lah. Nah sekarang sudah umur sekitar 2 bulan lewat sedikit lah. Nah ini saya pisahkan, ayo kita ke kandang yang di rumah. Cekidot, ikuti terus. Nah ini entok-entoknya teman. Nah jadi entok-entok saya malah sekarang ini yang lulusan MB, lulusan mata biru. Makannya teman-teman bisa lihat sangat brokoh teman, sangat rakus. Dan alhamdulillah tubuhnya, posturnya juga gemuk-gemuk teman, walaupun masih ada gejala-gejala sedikit itu agak tengleng-tengleng. Karena seperti yang saya bilang, misalnya entok teman-teman
terkena penyakit mata biru terus bisa sembuh, itu sembuhnya itu sulit untuk ke total teman, sulit untuk sembuh total. Pasti ada gejala-gejala yang masih nyangkut di tubuh atau di endok teman-teman sendiri. Seperti ini punya saya, dia juga sudah lama sembuh dari penyakit mata biru, tapi ada penyakit cantolannya kayak, nah masih seperti itu teman, masih tengleng-tengleng ini. Teman-teman bisa lihat yang putih ini, dia itu betina, dia masih agak, kepalanya masih agak miring-miring teman. Nah itu seperti itu ya teman. Nah saya mau sedikit bercerita tentang penyakit mata biru. Nah sebenarnya penyakit mata biru itu sama dengan penyakit flu burung teman. Tapi kalau flu burung kan istilah ketika mengenai ayam. Nah tapi ketika mengenai entok atau menyerang entok itu dinamakan virus mata biru. Nah ciri-ciri virus mata biru itu sendiri teman-teman bisa melihat dari gerakan tubuhnya. Biasanya entok yang terkena penyakit mata biru itu murung, terus tidak nafsu makan, memisahkan dari kawan-kawan entuknya, dan yang ciri paling terlihat adalah matanya terlihat ada selaput birunya teman. Ini kalau gejala-gejala seperti ini sudah ada di entok teman-teman, tolong langsung pisahkan dari yang lain teman. Kalau tidak, saya yakin 2 hari saja, kalau enggak ya sehari saja, itu pasti akan langsung menular ke entok-entok teman yang lainnya. Seperti itu ya teman. Nah itu untuk ciri-cirinya. Intinya penyakit mata biru itu penyakit yang paling ditakuti peternak teman. Tidak ada penyakit yang bisa menandingi kedahsyatan efeknya dari mata biru itu teman. Pokoknya kalau kandang teman-teman lagi diserang penyakit mata biru, saya yakin teman-teman akan pusing, bahkan akan ada pikiran untuk mundur dalam berternak. Seperti itu ya teman. Nah ini dulu ketika dua entok ini terkena penyakit mata biru, sebenarnya saya itu sudah pesimis lah. Pokoknya pikiran saya kedua entok ini pasti akan mati, soalnya dari teman-temannya juga sudah pada mati teman. Dan kondisi kedua entok ini yang alhamdulillah sudah sembuh itu sudah sangat memprihatinkan. Makan saja sudah tidak bisa, terus pokoknya kayak gentiling-gentiling lah di kandang box itu teman. Pokoknya kalau memang orang yang tidak hobi atau tidak tidak benar-benar hobi dalam berternak entok, pokoknya pasti akan dibuang teman. Soalnya ya jijik lah, soalnya kan gentiling-gentiling di kandang box. Kandang box itu berceceran makanan, berceceran kotoran, otomatis badan entok itu kotor teman. Nah itu pasti bagi teman-teman yang memang tidak hobi, tidak akan mau mengurusi entok sakit seperti itu. Tapi karena memang itu hobi saya tetap ya berusaha lah. Dia tidak mau makan, saya loloin. Terus untuk menanggulangi mata birunya, sebenarnya tidak ada obat khusus atau obat yang pasti. Tapi pas saya mengobati ini saya memakai, untuk matanya saya memakai obat mata biasa Insto. Nah pada saat itu dia tidak mau makan, tetap saya lolokan. Saya memakai daun pepaya yang dibunder-bunderin, tapi di dalamnya ada nasi dan dedaknya. Terus untuk vitaminnya atau herbalnya saya memakai herbal SN. Teman-teman bisa melihat atau mencari di toko-toko ternak terdekat. Seperti itu teman. Tapi pada intinya itu kalau memang entok sakit, kuncinya itu ada di pakan teman. Pokoknya kalau entok sakit itu kan tidak mau makan ya. Dia itu biasanya sembuh karena asupan pakannya tetap terjaga. Dia tidak mau makan, otomatis peternaknya atau yang memelihara harus mau menyuapi atau ndulang teman, atau ngeloloh lah. Istilahnya dia sakit pasti tidak mau makan. Nah itu tugas peternaknya yang harus ngeloloh. Seperti itu teman. Saya yakin kalau entok sakit tapi asupan makanannya tetap ada, itu pasti akan sembuh lah. Itu keyakinan saya. Nah untuk seperti vitamin atau obat-obatan itu hanya pendorong saja atau pendongkrak kesembuhan. Tapi kuncinya itu ada di
asupan pakannya. Seperti itu ya teman. Ya, bagi teman-teman juga kalau memang entuknya ada yang sakit, itu rawat dengan sungguh-sungguh karena itu hobi teman-teman. Jangan sampai merasa jijik ataupun merasa jorok. Seperti itu ya teman. Nah, untuk penyakit mata biru itu sendiri saya jawab lagi. Kalau untuk obat pastinya itu memang belum ada. Tapi kalau memang kita mau sungguh-sungguh merawat entok yang sakit, kita mau berusaha mencari solusinya, insya Allah entok itu akan bisa sembuh. Seperti itu ya teman. Nah, semangat untuk para semua peternak entok. Semoga kalian sukses semua. Jangan lupa juga dukung channel Entok Ngapak agar kita selalu bisa berendopok-endopokan seputar dunia entok. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Ini hanya berbagi pengalaman. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngos.